selamat datang di Ayo Belajar Matematika. Bersama saya, Afifah Salsabila, yang akan menemani teman-teman di rumah belajar matematika sambil bermain. Nah teman-teman, program Ayo Belajar Matematika ini merupakan kerjasama antara TVRI Kalimantan Barat bersama Universitas Tanjung Pura, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Matematika. Oke teman-teman di rumah kira-kira ingat tidak bahwa episode kemarin kita bahas apa? Yap, benar sekali bahwa episode kemarin kita belajar tentang ular tangga matematika. Nah teman-teman di rumah kira-kira bisa tebak nggak hari ini kita bakal belajar apa? Oke, sebelum teman-teman menjawab, tahan dulu. Kita akan berkenalan lagi, menyapa lagi abang-abang dan kakak yang paling cantik di sini ya. Itu ada Kak Tria. Halo. Hai. Oke, boleh perkenalan ulang nih Bang Brandon, Kak Tria, dan Bang Willy. Halo, perkenalkan nama saya Brandon. Hai, perkenalkan nama saya Tria. Halo, perkenalkan nama saya Willy. Oke, nah teman-teman masih ingat nggak tentang slogan kita? Kalau saya bilang Madzone, teman-teman di rumah jawabnya Waktunya bermatematika. Kurang semangat, yuk kakak abang kita semangat lagi. Ya. Madzone, Waktunya bermatematika. tangan. Nah teman-teman di rumah, hari ini kita akan belajar matematika dan berbicara tentang jodoh. Oke, jadi matematika ini bisa kita kaitkan dengan jodoh juga teman-teman. Jadi episode kali ini kita akan bermain temukan jodoh. Nah nanti apa hubungan si jodoh ini dengan matematika itu akan terjawab setelah di akhir episode ya, maksudnya setelah berjalan. Oke. Nah di sini ada yang bisa temanin saya teman-teman untuk menjelaskan kepada teman-teman semua. Saya minta Kak Tria untuk menemani saya di sini. Semangat Kak Tria. Oke. Semangat Kak Tria. Nah gimana nih Kak cara bermainnya? Boleh jelasin dulu nih Kak Tria. Nah, jadi kita tinggal temukan masing-masing pasangannya, jodohnya. Jadi 2 sama 2. Kita harus buat rute dari 2 ke 2. Nah, selanjutnya 1 kan berpasangan dengan 1. Gimana caranya kita menghubungkan 1 ke 1 tanpa adanya garis yang berpotongan. Kalau sini ke sini kan nggak boleh, karena ini nabrak garis yang ini. Jadi kita harus mengambil jalan lain, bisa ke sini. Jadi bisa rute memutar. Gitu dia, Kak. Oke, benar ya. Oke. Nah kalau misalnya saya ambil seperti ini bagaimana Kak Tria? Ini juga bisa ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya aturannya seperti itu, kita juga bisa mengambil nih. Ini kita hubungkan ke sini dan 2-nya kita putar ke sini. Itu juga bisa kan Kak Tria? Bisa, Kak. Oke. Nah, sekarang itu sudah ada 6 kotak. Siapa yang kira-kira mau menjawab 6 kotak tersebut? Ayo, Bang Willy, silakan. Aduh. Ya, hubungkan kotak-kotak tersebut. Oke, nah jadi sesuai aturan yang sudah dijelaskan oleh Kak Tria tadi, kita kan ingin membuat sebuah rute dari pasangan-pasangannya nih. Tapi dengan syarat kita tuh nggak boleh ada yang garis yang saling berpotongan. Mungkin kita tuh bisa ya coba-coba dulu lah untuk menemukan rute yang agar tuh mereka tuh nggak saling nabrak. Pertama-tama mungkin kita coba yang ini ke sini. Terus ini kan udah dekat ya, tinggal tarik garis. Nah sisa ini kalau kita ini tarik garis lurus pasti nabrak. Nah jadinya kita ambil rute memutar. Kita ambil dari belakang. Udah. Oke. Saya mau alur yang lain dari Bang Brandon. Coba kira-kira kalau dari Bang Willy kan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya dari Bang Brandon seperti apa? Ayo, Brand. Hapus dulu ya. Bentuk, Kak. Oke. Tadi dari Bang Willy bulannya yang memutar ya. Saya mau bulannya lurus aja deh. Oke, bulannya lurus.
Terus ini kan udah terhubung, bisa dihubungkan. Saya mau bintangnya memutar. Oke, juga bisa jadi ya. bisa tidak ada garis yang memotong satu sama lain. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Willy dan juga Bang Brandon. Nah teman-teman, jadi ini itu sebenarnya ada kaitannya dengan salah satu mata kuliah kami di program studi matematika. Tapi akan dibuka lebih lanjut lagi setelah kita bermain. Nah, kita lanjut ke level berikutnya. Oke. Nah, di sini kita bermain dengan level yang lebih tinggi, sedikit lebih tinggi, yaitu ada 8 kotak. Nah, teman-teman di rumah, kita melihat bahwa ini pasangan A jauh di sini. Lalu pasangan B juga jauh di sini. D di sini dan C di sini. Kira-kira gimana caranya biar kita bisa menghubungkan mereka tanpa harus ada garis-garis yang berpotongan? Coba kita ambil yang paling dekat dulu. Saya mau menghubungkan D sama D. Oke, D sama D sudah terhubung ya teman-teman. Saya lanjut pengen menghubungkan yang C. Oke, C sama C sudah terhubung tanpa harus mengganggu pasangan si D. Lanjut kita menghubungkan si B. Ayo kira-kira kalau saya mau ke sini harus nabrak, berarti putar ke atas ya. Ke B. Nah, kira-kira gimana nih? Boleh nggak saya ke sini? Nggak boleh. Nggak boleh, karena memotong ya teman-teman ya. Saya mau mutar aja deh dari sini ke sini. Ya, ini sudah terhubung semua ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, kelihatan kan bahwa kita sudah menghubungkan ada 4 pasang. Ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D tanpa harus merusak atau memotong jalannya jodoh tersebut, jodoh mereka gitu lah. Jadi ini ada A sama A, B sama B, C sama C, dan D sama D. Atau ada yang ingin dengan cara lain, Kak Tria, boleh? Boleh Kak. Coba. Kembali ke masalah Oke. menyatukan. Ke masalah Kalau saya tadi yang A yang memutar ya. Yang lurus hanya D, sisanya memutar. Oke. Kalau Kak Tria yang mana nih kira-kira? Kalau A lurus bisa nggak ya? Kalau A lurus bisa nggak ya? Nah, Boleh kita coba. oke, A sudah terhubung. Selanjutnya untuk yang BD. Berarti B. dia ke sini. Terus yang C, Wow. Emang boleh. sisa yang D, tinggal ke sini bisa, ke sini juga bisa memutar. Yang nggak boleh tuh ke sini karena dia akan memotong garisnya si A. Jadi kita ambil yang dekat aja sini. Oke, tanpa harus Oke. menyentuh ya. Itu tidak tersentuh ya. Keren. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke level yang lebih tinggi lagi. Ini ada 10 lingkaran. Berarti ada 5 pasang ya. Iya. Oke. Saya mau Kak Willy. Kalau nggak bisa ya bilang Kalau nggak bisa mohon maaf ya Kak. sama-sama Ya, gitu. kalau nggak bisa berarti dibantu sama Brandon ya. Ada Brandon. Atau mau dua-duanya aja? Boleh, dua-duanya aja. Oh, iya, boleh, Oke, boleh. dua-duanya aja ya. Sambil jelasin ke teman-teman ya. Oke, saya masih belum tahu ya ini ya. Oh, udah. Oke, ini sambil dikenalin nih Bang. Ini ada sama ini. lambang apa aja. Sama, salah. Ini kita pakai notasi matematika ya teman-teman di rumah. Salah lambangnya. Ini
berarti ini ke sini. Nah, coba lah. Ya. Kita coba yang paling jauh dulu, coba ini ke sini. Itu namanya apa nih, Bang? alfa. Alfa. Alfa, Lanjut. terus kita ke ini yang paling dekat, kita coba hubungkan dulu. Itu epsilon. Kita coba hubungkan gamma. Gamma Gamma? dari atas. Gamma boleh dari atas. Gamma. Oke, jangan kebalik ya. Ini alfa, ini gamma. Lanjut. Nah, terus kita lihat ini tiga ini. udah aman nih. Yang ini sama ini ya garis apapun pasti tidak akan bertabrakan ya. Jadi kita langsung ya garis lurus. Beta dan Lambda. lambda. Oke. Kelihatannya sulit ya teman-teman ya, tapi tidak sulit karena yang penting kita tahu clue-nya dan kita bisa mengotak-atik dan tahu triknya. Oke. Oh, Brandon masih mau Enggak. Oke teman-teman di rumah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bermain dengan level yang lebih seru lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Belajar Matematika. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ayo Belajar Matematika. Medzone, waktunya bermatematika. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar matematika sambil menemukan jodoh. Nah, sekarang kita lebih kompleks ya, karena di dalam bulatan-bulatan ini sudah ada beberapa operasi matematika seperti faktorial, penjumlahan, akar, pembagian, atau bahkan satuan, terus ada tentang trigonometri juga, teman-teman. Jadi beragam ya. Nah, sekarang nanti sistem mainnya bergilir. Misalnya Kak Willy dulu, Kak Willy pilih satu pasang atau pasangan, terus nanti dijelasin kenapa bisa. Contohnya nih, benar tidak kalau 4 tambah 6 itu berjodoh sama akar 0. Nah, kayak gitu ya. Oke, paham? Paham ya? Oke, nah sekarang siapa dulu nih yang mau pertama? Kak Tria aja. Oke, silakan Kak Tria. Nanti dijelasin ke teman-teman di rumah ya. Pilih yang trigono. Yang mana ya? Aku mau yang 0. Trigono. Yang trigonometri aja deh, Kak. Oke, trigonometri. Oke, yang ini sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Kalau dari aturan trigonometri itu hasilnya 1. Jadi kita cari mana di sini yang hasilnya 1. Kalau kita lihat 1000 pangkat 0 itu hasilnya 1. Karena angka selain 0 kalau kita mengangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Jadi ini berjodoh sama ini. Oke. Gimana perhitungannya? Jelasin yang ini. Oke, jelasin ke teman-teman dulu nih. Nah, kalau dari trigonometri itu kan kita bisa gambar dulu segitiganya, segitiga siku-siku di sini. Dari aturan Pitagoras juga, misalnya di sini A, terus di sini B, terus sisi miringnya itu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau kita misalin di sini sudutnya theta, maka sin theta itu sama dengan sin itu kan depan per miring, ya. A per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus kalau cos itu samping per miring. Berarti kalau cos theta sampingnya B per miringnya akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, ini kita kuadratin berapa hasilnya? A kuadrat per akar dikuadratin, jadi A kuadrat plus B kuadrat. Ditambah cos kuadrat theta, ini dikuadratin B kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini karena penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahin aja langsung. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu hasilnya 1. Jadi terbukti. Nah, kalau dilihat itu
kelihatannya sulit ya, ternyata sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu hasilnya 1. Nah, lanjut, siapa lagi? Bang Brendan. Belum dipasangkan, Kak. Garis Belum digaris sepertinya, ya? Kak. Oke, kita garis dulu ya. Oke, lanjut. Ini kan ada 1, saya mau pilih angka setelahnya 2. Ini 2. Terus saya ingin mencari pasangannya 2. Kalau dilihat yang memungkinkan dong ini, yang setengah pangkat minus 1. Nah, untuk ini kenapa bisa 2? Jelasin di sini aja ya, Kak. Ya. Sini boleh, Bang. Oke. Sini aja. Jadi tengah pangkat min 1. Nah, kalau pangkat negatif, kita tahu kalau pangkat negatif tuh aturan gini. Kalau A pangkat min 1, dia jadi 1 per A. Jadinya kayak gitu. Jadi, kalau A-nya setengah, maka ini jadinya 1 per 2. Nah, ini kan sama aja dengan 1 dibagi 1 per 2. Ya enggak? Iya. Nah, kalau pembagian dan setelahnya ini ada pecahan, kita balik. Jadi 1 kali 2 per 1. Nah, 2 per 1 itu adalah 2. 1 kali 2 adalah 2. Jadi ini nih sama aja dengan 2. Oke, berarti bahwa hasil dari setengah pangkat min 1 hasilnya adalah 2. Ayo coba pasangkan dulu, Bang. Berarti ini sama ini 2, ini adalah jodohnya. Oke. Lanjut, Bang Willy. Oke, ya mungkin saya mau milih yang 5 per 7. Kita mau nyari pasangannya yang mana. Ini kan pecahan ya? Ya. Jadi yang paling mungkin tuh pasti pecahan juga. Pasti kan kemungkinan yang ini. Nah, kenapa ini tuh sama dengan 5 per 7? Kita tuh bisa gunakan konsep penyederhanaan. Jadi pecahan ini kita dibagi sama-sama dibagi dengan 5 per 5. Kan langsung. Nah, jadi kan tadi 25 per 35. Kita kalikan dengan 5 per 5. Ini kita bagi, berarti ini 7, ini juga kita bagi, jadi ini 5. Jadinya 5 per 7. Oke. Berarti 25 per 35 itu sama dengan 5 per 7. Oke, benar ya, teman-teman. Oke. Oke, terima kasih Bang Willy. Oke, kita tambah slide baru aja ya untuk pembahasannya. Oke, Kak. Lanjut, Kak Tria lagi. Gimana ya? Yang faktorial. 3 faktorial itu hasilnya 6, terus 2 kali 3 hasilnya juga 6. Oke. Karena 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 ya. Jadi hasilnya adalah 6 dipasangkan dengan 2 kali 3 hasilnya 6. Coba jodohkan, Kak. Oke, benar ya. Lanjut, Bang Brendan. Ini kita bermainnya harus sedikit lebih cepat sepertinya. Oke. Jadi saya ingin memilih yang satu lusin. Yang kita tahu satu lusin itu berapa buah? 12 buah. Berarti pasangannya sama 12. Jadi saya lewat atas saja. Nah, Oke, benar ya. Lanjut, Bang Willy. Oh, saya mau milih yang 4 tambah 6. 4 tambah 6 itu kan hasilnya 10. Berarti kita nyari yang hasilnya bakal 10. Nah, jadi ini kan ada akar 100 ya. Akar 100 itu sama dengan 10. Karena 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Jadi kalau kita pasangkan tuh dari atas. Oke. oke. Sedikit memutar ya. Oke, lanjut. Kak Tria. Oh, bisa. Nah, ini kan 0, terus akar 0 itu juga 0, karena 0 kuadrat itu hasilnya 0. Jadi langsung kita pasangkan.
Nah, oke, mudah ya. Lanjut soal yang terakhir. Nah, yang terakhir tersisa 2 nih, udah pasti pasangannya. Ini 5, akar 25 juga 5. Ini tinggal kita sambungkan. Selesai. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini dari pasangan itu tidak ada yang berpotongan ya, teman-teman ya. Nah, ini semuanya mempunyai jalannya masing-masing. Oke, teman-teman. Nah, buat Kak Tria, jelasin nih ke teman-teman, kenapa bisa polanya seperti ini? Ayo. Jadi, ini ada hubungannya dengan graf, benar tidak, Kak? Iya, benar, Kak. Ya, coba jelasin ke teman-teman di rumah. Nah, jadi kalau dalam teori graf tuh kita bisa misalin yang bulatan ini sebagai simpul dan yang garis ini sebagai sisi. Jadi di mana kita menghubungkan simpul yang bersesuaian dengan sebuah sisi. Ini aturannya kan kita harus menghubungkan simpul yang sama ya sebenarnya, karena kita labeli dengan label yang sama kayak ini. Sebenarnya ini kan 2, terus 1/2 pangkat min 1 ini juga 2. Jadi simpul yang berlabel sama akan kita hubungkan dengan sebuah garis. Jadi itu Kak hubungannya dengan teori graf. Oke. Nah, teman-teman, nanti kita akan membahas lebih lanjut apa sih itu graf dan lain-lain di episode-episode selanjutnya ya, Kakak Abang. Oke teman-teman, tidak terasa ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton episode Temukan Jodoh hari ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.